Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Kepala Kantor Masjid Raya Al-Azhar Kiai Haji Muhammad Ali HN, hadirin wal hadirat jamaah Masjid Raya Al-Azhar yang dimuliakan Allah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Ilahi Rabbi yang telah memberikan kita nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, sehingga pada kesempatan salat zuhur pada hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa salat berjamaah di Masjid Raya Al-Azhar ini. Salawat teriring salam tidak lupa kita sampaikan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, pada keluarganya, sahabatnya, juga kepada kita umatnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i. 14 abad yang lalu, mungkin kita waktu itu belum ada, tapi hadis ini sudah Rasul sampaikan kepada sahabat-sahabat beliau, yang artinya hadis ini juga harus sampai ke telinga kita agar ini menjadi pengingat buat kita sekalian. Kata Nabi, perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan. Pertanyaannya, apa itu pemutus kelezatan? Jamaah, pemutus kelezatan itu adalah kematian. Kadang kita lupa dengan yang namanya kematian, padahal yang namanya mati pasti kita semua manusia ini bakal merasakan. Kata Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Contoh yang belum lama, ada seorang artis papan nama di ibu kota yang beliau tidak ada ciri-ciri tanda-tanda untuk kematian. Sekali lagi, kematian itu tidak mengenal waktu, tempat, hari, bulan, tahun. Jangan bapak-bapak berpikir, ibu-ibu berpikir ketika kita berangkat kerja dalam keadaan sehat lalu kita bisa kembali dalam keadaan sehat. Jangan berpikir seperti itu. Berapa banyak orang berangkat ke sekolah, berangkat ke kantor, perginya dalam keadaan sehat walafiat, pulang tinggal nama. Berapa banyak contoh seperti itu. Mungkin ada dari teman kita, ada dari saudara kita, ada dari ponakan kita, berangkat dalam keadaan sehat, pulang mereka sudah tinggal nyawa. Maka kata Nabi, Nabi sudah ingatkan ini, hai manusia, banyak-banyaklah kalian mengingat mati. Karena dengan mengingat mati, maka ada 3 keutamaan orang yang sering mengingat kematian. Keutamaan yang pertama, orang yang selalu mengingat mati, mereka selalu akan bersegera tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lain dengan orang yang gak pernah ingat mati, mereka akan menunda-nunda untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang ingat dengan mati, mereka akan menyegerakan untuk tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka berbuat salah, mereka iringi dengan perbuatan istighfar, dengan ucapan istighfar, ya Allah, ampuni aku ya Allah. Yang kedua, orang yang sering mengingat mati itu
Mereka hatinya qanaah, menerima apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Mereka yakin bahwa rizki yang Allah tetapkan pada hari ini jumlahnya sudah sekian, maka mereka menerima dengan lapang dada. Inilah rezeki yang Allah berikan kepada saya. Maka mereka mempunyai sifat-sifat atau hati qanaah, menerima apapun yang Allah berikan, baik itu besar maupun itu kecil, mereka terima dengan lapang dada. Selanjutnya, orang yang sering mengingat mati itu, mereka akan semangat dan rajin untuk beribadah. Pertanyaannya pada diri-diri kita, apakah kita sudah semangat dan rajin beribadah? Kalau Anda merasa nyawa Anda masih lama, masih panjang umur Anda, maka jarang kita yang rajin untuk beribadah. Tapi kalau kita yakin kayaknya nanti sore saya meninggal, besok pagi saya meninggal, pasti kita akan semangat dan rajin untuk mengerjakan ibadah. Jamaah yang dirahmati Allah, kultub juhur dibatasi oleh waktu. Mudah-mudahan 3 pengingat ini bisa menjadi renungan buat kita sekalian. Mudah-mudahan kita selalu bisa mengingat waktu kematian kita. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan datangnya dari saya pribadi. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.